Nah, kita mulai perkuliahan kita. Kita masuk ke bagian kedua dari larutan non ideal ya. Oke. Nah, kira-kira kalian ingat minggu lalu itu apa yang sudah kita pelajari dari minggu lalu? Apa yang kita pelajari dari minggu lalu? Ini kan bagian kedua. Nah, bagian pertamanya itu minggu lalu apa yang kita pelajari kira-kira? Terbentuknya larutan non-ideal. Terbentuknya larutan non-ideal. Oke. Nah, jadi bagaimana terbentuknya larutan non-ideal ini? Ada nggak yang bisa membedakan antara larutan ideal dengan larutan non-ideal? Bagaimana bedanya? Kalau larutan ideal dia interaksi antar molekulnya identik, sedangkan non ideal dia tidak identik. Oke. Jadi kalau larutan ideal interaksi antar molekulnya itu identik. Nah, tapi kalau non ideal interaksi antar molekulnya itu tidak identik. Nah, ada juga akibatnya kalau kita ingat minggu lalu, kalau ideal itu entalpinya sama dengan 0, tapi kalau tidak ideal dia ada nilai entalpinya. Ya, jadi makanya kita belajar minggu lalu bagaimana nilai entalpinya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, ya kan? Nah, kalau larutan ideal itu, ya, saya sudah sebut tadi, entalpi larutannya adalah sama dengan 0. Nah, tapi kalau untuk larutan non-ideal, ya, entalpinya itu ada nilainya. Nah, dari mana asalnya? Karena begitu kita masuk ke larutan non-ideal, ya kan? Nah, biasanya kita harus perhitungkan gaya antar molekulnya. Apakah antar molekul pelarut dan zat terlarut atau antar molekul yang sejenis, ya seperti zat terlarut dengan zat terlarut atau pelarut dengan pelarut. Nah, pada satu keadaan bisa misalnya gaya antar molekulnya molekul yang berbeda lebih besar daripada molekul yang sejenis. Nah, itu bisa terjadi pada larutan non-ideal. Nah, jadi makanya kalau kita berbicara larutan non-ideal, ada proses eksotermik, ada proses endotermik. Nah, kalau proses eksotermik ini kita ingat entalpinya lebih kecil dari 0. Nah, ini biasanya gaya tarik antar molekul yang berbeda lebih lemah daripada gaya tarik antar molekul sejenis. Ya. Nah, kalau proses endotermik, ya kan, berarti dia nilai entalpinya lebih besar daripada komponen murni. Jadi kalau ada campuran, nah kita sebutkan dia proses endotermik, nah entalpi dari campuran tersebut lebih besar dari entalpi komponen murninya. Ya, nah jadi itu yang membedakan ya. Pertama ya tentunya membedakannya adalah gaya antar molekul. Yang kedua, yang membedakan larutan ideal dengan non-ideal adalah apakah kalau misalnya larutan ideal, dia entalpinya 0. Ya. Sementara kalau larutan non-ideal, dia bisa eksotermik, bisa juga endotermik gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke campuran heterogen. Nah, kalau campuran homogen, kita belajar minggu lalu kan berarti kedua campuran tersebut dalam satu fase ya, dalam satu fase. Ya, contohnya misalnya gini, kalian punya garam, garam tadinya itu kan padatan, kalian campurkan dengan air,
Nah, jadinya larutan garam ya kan. Nah, pada larutan garam itu tidak dapat kita bedakan mana garam, mana airnya karena dia satu fase. Nah, berbeda dengan campuran heterogen. Ya. Nah, campuran heterogen ini berarti gaya tarik antar molekul berbeda, jauh lebih lemah daripada gaya tarik menarik molekul sejenis. Nah, jadi berarti di sini gaya tarik si air dengan sesama air lebih kuat daripada gaya tarik antara air dan minyak, ya. Makanya di sini heterogen dia kan. Kalau kalian lihat kan dia ada dua fase. Nah, ada fase airnya, ada fase minyaknya. Dia nggak bisa bercampur. Nah, inilah yang kita sebut sebagai campuran heterogen. Contohnya adalah air dan minyak, ya. Air dan minyak. Oke. Nah, berarti apa? Berarti antara pengaruh gaya antar molekul itu bisa mengakibatkan suatu larutan itu dalam bentuk satu fase atau dalam bentuk lebih dari satu fase, ya. Nah, bagaimana itu maknanya? Karena misalnya kalau ada materi, jadi misalnya ada kita campuran antara zat terlarut dengan pelarut gitu ya. Nah, pada suatu ketika misalnya materi itu mengendap, tidak lagi dia dalam satu fase gitu ya. Nah, artinya apa kalau ada campuran seperti? Artinya berarti si materi tersebut tidak lagi berinteraksi dengan pelarutnya. Nah, jadi makanya kalau kalian lihat campuran air garam, nah, kan air garam itu semuanya dalam satu fase kan, homogen. Nah, kenapa? Karena berarti antara garam dengan si air itu ada interaksinya. Nah, tapi ada pada satu keadaan ya, nanti misalnya garamnya itu mengendap. Ya, misalnya kalau udah terlalu banyak kalian taruh garam kan bisa dia jadi mengendap kan. Nah, kenapa? Karena berarti sebagian dari material garam tersebut tidak dapat berinteraksi dengan pelarutnya karena mungkin salah satu keadaannya adalah terlalu banyak jumlah si garamnya dibandingkan dengan pelarutnya, ya. Jadi makanya di sini kalau ada suatu materi mengendap, maka materi tersebut tidak berinteraksi lagi dengan pelarutnya. Contohnya ini. Contoh ada lagi misalnya gini. Kalian punya fosfolipid. Nah, fosfolipid itu kan asam lemak ya. Asam lemak, seperti asam lemak. Pokoknya lemak lah, lemak. Nah, lemak itu kan biasanya merupakan salah satu senyawa makromolekul ya. Makromolekul. Nah, bagaimana strukturnya si fosfolipid ini? Fosfolipid ini strukturnya adalah amfipatik. Nah, amfipatik itu bagaimana? Berarti dia bisa bersifat hidrofilik, bisa bersifat hidrofobik. Nah, apa beda hidrofilik dengan hidrofobik? Kalau hidrofilik, apa artinya? Air ya, Mem. Hah? Kenapa? Suka air. Kalau hidrofilik bagaimana? Suka dengan air, ya kan? Nah, hidrofobik berarti tidak suka dengan air, ya, karena satu kalau kalian cara membedakannya aja kan fili itu kan cinta gitu ya dalam bahasa Latin kan. Jadi berarti cinta akan air. Nah, sementara fobik itu fobia itu kan ya ada kan orang fobia berarti menakutkan gitu kan. Berarti hidrofobik dia takut akan air gitu ya. Nah, bayangkan uniknya fosfolipid ini bagaimana kok bisa dia bersifat hidrofilik, dia bisa bersifat hidrofobik. Sementara kan kita tahu suatu campuran itu dia bisa homogen, nah, dia bisa bercampur itu kalau misalnya suka dengan yang sama akan bisa larut dengan yang sama. Nah, kenapa si minyak dengan si air nggak bisa saling melarut? Karena kan air adalah polar, nah, sementara minyak non polar. Jadi berbeda mereka, jadi tidak bisa larut. Nah, tapi bagaimana ini kok bisa dalam satu fosfolipid itu, satu dia hidrofilik,
Satu dia hidrofobik, ya. Nah, dia bersifat amfipatik. Nah, itu kita bisa lihat dari strukturnya, ya. Nah, kita bisa lihat ini. Ini kepalanya. Kepalanya dari si fosfolipid ini. Jadi fosfolipid ini dia ada kepala, nah, ada juga rantai karbon yang panjang, ya. Rantai karbon yang panjang itu biasanya asam vari namanya, 2 asam vari, ya. Nah, baru si kepalanya ini adalah fosfat. Nah, terbuat dari fosfat PO4, ya. Nah, kepalanya ini polar. Nah, tapi kakinya ini, ekornya ini adalah non-polar. Nah, jadi karena strukturnya inilah makanya si fosfolipid ini terkadang bersifat hidrofilik, terkadang bersifat hidrofobik. Nah, berarti yang hidrofobik itu adalah tentunya ekornya, kan? Karena ekornya itu non-polar. Air mana suka dengan yang non-polar? Air sukanya dengan polar. Nah, karena itu yang hidrofilik itu adalah yang bersifat polar ini, yaitu fosfatnya. Ya. Nah, inilah sebabnya makanya kita sebut si fosfolipid ini bersifat amfipatik, ya. Nah, sekarang berarti bagaimana cara kerjanya, kan? Tadi saya bilang sebenarnya harusnya kan kalau idealnya itu seperti minyak dengan air gitu, ya. Kalau ada minyak dengan air karena satu nonpolar satu polar tidak akan bercampur. Tetapi bagaimana satu fosfolipid ini dia bisa menyukai air tapi juga bisa menyukai non polar gitu, ya, yang tidak air. Nah, jadi karena ya ini dia si fosfat ini dia ada muatan negatifnya. Nah, karena dia ada muatan negatif, dia bersifat positif, akhirnya si muatan negatif ini dia bisa menarik muatan parsial positif dari hidrogen pada air. Nah, jadi sifat hidrofiliknya itu dipengaruhi oleh si kepalanya ini, ya. Sifat hidrofiliknya dipengaruhi oleh kepalanya. Nah, baru si ekornya dia bersifat nonpolar. Ya, kalau misalnya rantai panjang karbon gini tanpa dia ada misalnya nitrogen, oksigen, kan berarti dia nonpolar, kan dia panjang sama, kan. Nah, antara hidrogen dengan karbon kan sama-sama bisa dianggap sebagai parsial positif. Nah, jadi nggak ada muatan netnya. Nah, jadi makanya kita sebut sebagai nonpolar. Nah, nonpolar inilah yang akan menolak air atau ditolak oleh air. Karena dia ya memang kan prinsip dalam pelarut adalah yang suka akan melarut, yang sama akan melarutkan yang sama. Nah, berarti kalau ini nonpolar, ya, dia akan jadi hidrofobik. Nah, dia tidak menyukai air, ya. Nah, sekarang ini kemarin kita sudah pelajari, ya. Kita nggak perlu pelajari lagi. Nah, sekarang kita coba ada problem nomor 1 ini. Ya, coba kalian ini seperti case method gitu, ya, tapi kita nggak kumpul, ya. Nah, berdasarkan konsep interaksi antar molekul, ya, menurut kalian kenapa terjadi penurunan titik beku dan kenaikan titik didih? Ya kan? Kan ada kalau misalnya kita tambah campuran, nah titik bekunya bisa menurun. Nah, ada juga misalnya kalau kita bandingkan antara satu, misalnya ada pelarut murni, ada murni, tapi dia udah ada campuran. Nah, ketika campuran itu mungkin ada kenaikan titik didih. Nah, berdasarkan konsep interaksi molekul, bagaimana kita menjelaskan ini? Coba kalian, saya kasih 5 menit berpikir, ya. Bagaimana?
Bisa? Ada yang bisa jawab? Kira-kira kenapa gitu ya? Kenapa kok berdasarkan konsep interaksi antar molekul ini, kenapa ada penurunan titik didih atau ada kenaikan penurunan titik beku atau ada kenaikan titik didih? Nah, kira-kira kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Ada? Ada kira-kira yang bisa jawab? Oke, nah kita jawab aja ya. Ini kalian. Nah, jadi kalau misalnya ada ion kita tambahkan dalam suatu larutan, gitu ya. Misalnya kita punya air, ya kan? Nah, air itu misalnya kita tambahkan zat terlarut. Nah, otomatis titik didihnya itu bisa menurun. Nah, tapi titik didihnya naik, nah, titik bekunya bisa menurun. Nah, kenapa alasannya? Karena begitu ada ion, nah, ditambahkan ke dalam larutan, gitu ya. Nah, berarti si ion ini akan menambahkan gaya antar molekul. Kalau tadinya kan, kalau dia murni, ya kan? Berarti misalnya contohnya air, air dengan air aja, gitu ya. Nah, tapi begitu misalnya ada ion, ya kan? Nah, ion itu akan berinteraksi dengan si molekul pelarutnya, ya kan? Nah, karena dia berinteraksi dengan molekul pelarutnya, otomatis berarti kan ada gaya juga yang harus dilepaskan supaya misalnya si titik didih, supaya misalnya untuk mendidihkan. Nah, kalau untuk mendidihkan berarti kan gaya antar molekul itu kan harus dipecahkan supaya dia dalam bentuk cairan, dia berubah bisa menjadi dalam bentuk uap, gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya ada gaya antar, tadinya kan hanya ada gaya sesama molekul yang sejenis, gitu ya. Nah, begitu ditambahkan ion, ada lagi gaya antar molekul. Nah, berarti kalau kita mau mengubah campuran ini menjadi uap, ya kan? Berarti pertama-tama energi yang kita salurkan ke campuran ini harus melepaskan gaya molekul sejenis dulu. Nah, baru ditambah lagi harus melepaskan gaya antara ion dengan pelarutnya tadi. Nah, berarti kan dibutuhkan energi lebih besar. Nah, akibatnya titik didihnya juga menurun. Titik didihnya akan menaik. Nah, lebih besar ya. Dibandingkan misalnya kalau air murni. Nah, air murni kan energi itu hanya dibutuhkan untuk melepaskan gaya antar partikel sejenis. Ya. Kita bandingkan kalau kita tambahkan ion yang lain kan berarti ada setidaknya dua jenis gaya yang harus dilepaskan agar dia berubah dari cairan ke uap. Nah, makanya inilah alasannya kenapa ketika misalnya ditambahkan ion, ya titik didihnya akan meningkat. Nah, demikian juga kalau misalnya penurunan titik didih, ya kan? Nah, penurunan titik beku, penurunan titik beku. Berarti kalau penurunan titik beku, kita mau mengubahkan si bentuk cairan menjadi bentuk padatan, ya kan? Nah, pada misalnya kalau seperti itu pun kan kita perlu menyalurkan energi kan, menyalurkan energi agar berubah fasenya ini. Nah, berarti kalau ada ion, nah otomatis kan berarti ada lagi gaya yang menahan si molekul air tersebut ya. Nah, kan biasanya kan kalau cairan dia kan molekulnya lebih loose gitu kan.
Nah, kan diubah menjadi lebih rapi supaya bentuk padatan gitu ya. Nah, kalau ada lagi gaya ionik, gaya tambahan ion tersebut kan berarti lebih susah mengatur partikel yang loose tadi agar dia berubah menjadi padatan. Nah, karena itu berarti titik didihnya, titik bekunya semakin rendah lagi supaya dia berubah dari cairan menjadi es. Ya, nah itu alasannya kenapa ketika ditambahkan ion, nah, titik didihnya meningkat, nah, titik bekunya menurun karena dibutuhkan dibutuhkan energi yang lebih besar untuk mengubah si campuran ini dari satu fase ke fase yang lain. Nah, artinya kalau dibutuhkan energi yang lebih besar, berarti kan either kalau misalnya mau mendidihkan, kalau mengubah ke vapor, berarti kan naik titik didihnya. Sementara kalau misalnya mau mengubah ke fase padat, yaitu dari cairan ke es gitu, berarti kan dibutuhkan titik beku yang lebih rendah. Ya, jadi ini alasannya. Oke. Nah, berikutnya. Coba kalian kasih contoh yang menyajikan keterlibatan gaya antar molekul sehingga membedakan larutan ideal dan larutan non-ideal. Jadi berdasarkan gaya antar molekul, ya kan? Nah, bagaimana bedanya antara larutan ideal dengan larutan non-ideal? Apa contohnya? Nah, karena larutan ideal kita gaya antar molekul tidak perlu kita perhitungkan, ya kan? Sementara pada non ideal gaya antar molekul harus kita perhitungkan. Nah, contoh-contoh apa yang akhirnya maksudnya berbeda jadinya antara larutan ideal dan larutan non ideal? Contoh-contoh apa jadinya? Ada yang bisa jawab? Kalau ini berbeda nggak jadinya? Misalnya perhitungan, kalau biasanya kan kita menghitung koligatif property, ya kan? Menggunakan hukum Rawls, kan? Benar nggak? Nah, kalau larutan ideal, bisa nggak menggunakan hukum Rawls? Bisa nggak? Bisa, Mem. Bisa, Mem. Berarti kalau larutan non-ideal, bisakah menggunakan hukum Rawls? Tidak bisa, Mem. Tidak bisa, Mem. Tidak bisa. Berarti kalau kita mau melibatkan gaya antar molekul, berarti penurunan titik beku, ya kan? Kenaikan titik didih dan penurunan titik jadi kenaikan titik didih, ya kan? Atau penurunan titik beku, berarti nggak bisa kita pakai formula dari hukum Rawls, ya. Nah, jadi inilah contoh di mana begitu kita sudah melibatkan gaya antar molekul, nah jadi rumus dari kenaikan titik didih, ya, rumus dari penurunan titik beku nggak bisa lagi kita pakai hukum Rawls. Jadi bagaimana kita menghitungnya? Kita menghitungnya dengan menggunakan energi bebas Gibbs, ya. Dengan menggunakan energi bebas Gibbs, yaitu kita menggunakan perhitungan konstanta kesetimbangan termodinamika. Nah, itu contohnya di mana ketika kita mulai memasukkan konsep gaya antar molekul, nah berarti hukum Rawls itu nggak bisa kita pakai, berarti penurunan titik beku, kenaikan titik didih, rumus-rumus hukum Rawls tersebut tidak bisa kita gunakan di contoh larutan ideal, non ideal.
ya. Ngerti ya? Sudah, Mem. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Contoh dari larutan non-ideal ini adalah azeotrops. Nah, apa azeotrops ini? Kalau kalian bisa nggak kasih saran ke saya, apa sih itu azeotrop? Apa azeotrop ini? Contohnya apa azeotrop? Contoh yang paling sering kalian dengar gitu. Biasanya kalau kita mendengar kata azeotrop ini, sewaktu kita mempelajari salah satu proses pemisahan kimia, ya apa itu? Pemisahan kimia apa? Destilasi, Mem. Destilasi, ya kan? Nah, destilasi. Nah, tapi azeotrop ini bagaimana dia? Ketika kita pisahkan, nah, apakah bisa kita pisahkan 100% kalau kita punya larutan azeotrop? Bisa nggak? Tidak, Mem. Nggak bisa. Nah, alasannya kenapa? Nggak bisa. Alasan? Karena memiliki komponen yang saling terikat dengan kuat. Massa terlalu kuat. Gitu. Siapa tadi yang jawab? Siapa yang jawab? Saya, Mem. Siapa namanya? Hah? Saya nggak lihat. Hah? Deborah, Mem. Deborah. Nah, Deborah. Deborah dapat tahu itu dari mana? Maksudnya karena apa tadi? Karena punya Komponen, Mem. Hah? Mempunyai komponen yang saling terikat dengan kuat, Mem. Mempunyai komponen yang saling terikat dengan kuat. Oke, nah coba simpan dulu jawabannya ya. Jadi kalau kita berbicara azeotrop itu, ya kan? Nah di situ kita nanti ada mempelajari penyimpangan positif hukum Raoult dan penyimpangan negatif hukum Raoult. Ya, nah bagaimana itu deviasi positif dan negatifnya? Berarti kalau misalnya deviasi positif, ya, si tekanan kurva, kalau misal kita memplot kurva tekanan uap, ya kan, nilai maksimum yang kita hasilkan, ya, maksimum dibandingkan komposisi A yang murni atau komposisi B yang murni. Ya. Nah, jadi berarti kalau tekanan uapnya tinggi, ya kan, berarti campuran itu mempunyai titik didih yang rendah, ya kan. Nah, kalau titik didihnya rendah, molekulnya itu lepas dengan mudah. Nah, akibatnya berarti kan tidak perlu banyak memanaskan campuran untuk mengatasi gaya tarik antar molekul. Jadi itu maknanya kalau titik uapnya tinggi, ya, tekanan uapnya tinggi. Nah, contoh dari deviasi positif itu, ya, ini dia. Nah, ini kita contohnya yang kalian yang sering kalian pelajari adalah campuran etanol dengan air, ya. Jadi ini kan sering kan semester lalu pun kalian pelajari nggak di kinetika dan kesetimbangan ini. Nah, kalian pelajarin kan? Nah, kalian lihat ini kan? Dia di sini ini berarti 100% dari etanol, ya kan? Sementara di sini adalah 100%, tunggu dulu. Oh, di sini 100% air. Nah, di sini 100% etanol, ya kan? Nah, kalau kalian lihat di sini titik didih dari air itu adalah 100 derajat Celcius. Sementara titik didih dari etanol adalah berapa ini? 78,5 derajat Celcius. Ya kan? 78,5 derajat Celcius. Nah, kalian lihat di sini ketika ada 95,6% etanol, ya, berarti kan 95,6% etanol itu campuran antara etanol dengan air, ya kan? Nah,
kita lihat titik didihnya adalah 78,2 derajat Celcius. Nah, berarti titik didih campuran antara etanol dengan air lebih rendah dari titik didih air murni atau lebih rendah dari titik didih etanol murni. Ya kan? Nah, karena si etanol dengan air ini azeotrop, ya, kita nggak akan pernah mendapatkan etanol yang lebih murni dari 95,6%. Ya, kenapa? Karena si etanol dengan air adalah campuran azeotrop, ya, karena interaksinya terlalu kuat, ya kan, dia nggak bisa lagi dipisah. Dan selain itu, kalian lihat perbedaan titik didihnya ini berapa antara air dengan si etanol. Dekat kan titik didihnya perbedaannya kan. Nah, karena dekat perbedaannya, jadi ketika kita melakukan destilasi, tidak akan pernah bisa kita pisahkan antara etanol dan air. Ya. Nah, karena ini titik didihnya lebih rendah, titik didih campurannya ini lebih rendah dari si murni ini, dari si air dengan si etanol, ya, makanya kita sebut sebagai penyimpangan positif hukum Rolle. Nah, jadi ini tadi titik didih campurannya 78,2 derajat Celcius, sementara titik didih etanol murni adalah 78,5 derajat Celcius, ya. Nah, kalian pikir kan loh, kok 0,3 aja bedanya. 0,3 ini kan kenapa? Kalau 0,3 kan enggaknya terlalu beda drastis gitu ya. Itu asumsi awal kita ya. Nah, ternyata implikasinya sangat besar karena perbedaan yang 0,3 derajat Celcius ini tidak akan pernah kita bisa mendapatkan etanol yang 100%. Nah, jadi tidak bisa kita memisahkan etanol dari air 100%. Nah, kenapa? Karena perbedaan yang 0,3 ini. Ya. Jadi karena dia azeotrop, akibatnya ya ini dia tidak akan pernah kita bisa dapatkan 100%. Nah, sekarang berarti contohnya seperti ini. Misalnya kita mulai dari C1. Ya kan, berarti C1 itu adalah komposisi awal, ya kan. Nah, berarti ini kan kita didihkan, ya kan. Nah, kita didihkan, baru yang ke bawah ini adalah proses condensingnya, ya. Nah, ini kan proses dari cair ke uap, ya. Nah, proses ke bawah ini adalah proses dia berubah dari uap ke cair, ya. Jadi komposisi awalnya C1, nah setelah proses destilasi ini dia berubah menjadi C2, ya. Demikian seterusnya, tapi paling murni bisa didapat adalah yang ini 95,6%, ya. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Nah, berarti ini pada komposisi C2 ini masih ada lagi air, ya, masih ada air. Nah, jadi kita uapkan lagi, didihkan lagi, Nah, akhirnya dia berubah dari uap ke cair. Nah, dapatlah komposisi C3. Nah, demikian seterusnya sampai kita dapat 95,6%, ya. 95,6%. Nah, jadi di sini prosesnya berarti boiling, ya, condensing, boiling lagi, condensing, boiling, ya, condensing, sampai airnya yang ini didapat, ya. Inilah yang terakhir, ya. Nah, lebih tinggi dari ini nggak bisa lagi. Nah, kenapa? Karena dia azeotrop itu, ya, azeotrop. Nah, berarti si 95,6 ini adalah titik pembatasnya. Nah, titik pembatasnya. Lebih dari itu tidak bisa lagi kita capai, ya. Nah, jadi makanya akibatnya tidak akan mungkin kita mendapatkan
etanol yang murni 100%. Ya. Jadi aziotrop itu sebenarnya definisinya adalah dia campuran dua komponen. Nah, tapi dia mendidih seperti cairan murni. Ya. Nah, titik didihnya konstan. Nah, tadi kan kita tahu titik didih dari air 100 derajat Celcius. Nah, titik didih dari etanol, itu yang etanol yang murni adalah 78,5 derajat Celcius. Nah, berarti titik didih campuran etanol dengan air itu adalah 78,2 derajat Celcius. Nah, jadi makanya titik didihnya konstan walaupun dia merupakan campuran etanol dan air. Nah, itulah definisi aziotrop itu. Ya. Jadi, aziotrop itu adalah campuran dengan titik didih konstan. Ya. Campuran dengan titik didih konstan. Nah, sekarang kita lihat misalnya kita melakukan destilasi fraksional ya. Nah, destilasi fraksional. Nah, tidak akan bisa kita dapatkan dari proses destilasi etanol yang 100%. Ya. Nah, pasti nanti kan etanol yang didapat itu yang terbaik itu hanya 95,6%. Tetapi kita bisa dapat air murni. Ya, air murni. Jadi pada saat akhir dari destilasi, ketika kita nggak bisa lagi dapat yang lebih murni dari 96,6%, ya kan? Berarti yang di labu destilasi itu tinggal air yang merupakan 100% murni. Ya, ngerti kan maksud saya kan? Ngerti, Mem. Oke. Nah, ini contohnya kan. Kita panaskanlah ini campuran etanol dengan air kan ya. Nah, kita panaskan sampai akhirnya di sini sudah kita dapatkan etanol dengan kemurnian 96,5%. Nah, yang tinggal di sini di round bottom plus ini adalah air dengan kemurnian 100%. Ya. Nah, tapi yang di sini, di destilat ini, tidak akan bisa kita mendapatkan etanol yang 100%. Jadi nggak bisa kita menghilangkan si air dari etanol. Nah, tapi di sini tinggal sisanya ini adalah air murni. Ya. Nah, inilah dia konsep dari aziotrop, tapi contohnya, contoh dari si aziotrop di mana dia mempunyai penyimpangan positif dari hukum Rolle. Ya. Nah, baru kita contoh ke berikutnya adalah penyimpangan negatif dari hukum Rolle. Ya, penyimpangan negatif kalau kalian lihat di sini kan berarti titik didih dari campurannya, ya kan, seperti gambar ini lebih tinggi dari titik didih komponen murninya. Ya. Nah, kita lihat di sini yang sebelah sini adalah 100% air. Yang ini 100% asam nitrat, ya kan? Nah, titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Nah, titik didih dari asam nitrat adalah 86 derajat Celcius. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya kan, titik didih dari 68% asam nitrat itu lebih besar, lebih tinggi dari air, lebih tinggi dari asam nitrat murni. Nah, karena itu kita sebut ini adalah penyimpangan negatif dari hukum Rolle. Ya. Jadi kalau etanol dengan air merupakan penyimpangan positif, ya kan? Tapi kalau air dengan asam nitrat merupakan penyimpangan negatif. Ya. Nah, kita lihat berarti campuran asam nitrat dengan air itu titik didihnya lebih murni. Berarti akibatnya lebih tinggi. Berarti akibatnya apa? Berarti akibatnya lebih butuh
panas untuk memecahkan gaya antar molekul pada campuran ini dibandingkan pada keadaan murninya. Nah, ya, makanya titik didihnya lebih tinggi, ya kan? Lebih tinggi titik didihnya. Oke. Nah, berarti kalau seperti ini kan, mungkin kita dapatkan campuran yang lebih murni dari 68%. Nggak bisa ya, karena kan dia sudah maksimum di sini dan nggak mungkin lagi berarti kita pisahkan ya. Nah, berarti di sini kan titik didihnya ini 120 derajat Celcius untuk 68% asam nitrat. Nah, akibatnya nggak akan bisa kita dapatkan asam nitrat yang lebih murni dari 68% kalau sudah tercampur dengan air. Ya, kalau sudah tercampur dengan air. Nah, makanya selalu itu asam nitrat itu, ya kan? Makanya nggak akan bisa kita membuat asam nitrat yang lebih tinggi konsentrasinya dari asam nitrat yang encer. Nah, misalnya kan kita bisa juga misalnya kalau ada suatu larutan yang encer, nah kita berharapkan dengan mengeluarkan airnya, nah kita bisa membuat larutan yang lebih konsentrat gitu kan ya. Nah, tapi dalam kasus asam nitrat itu nggak bisa. Karena kalau misalnya asam nitratnya sudah bercampur dengan air ya, paling tinggi juga konsentrasi yang bisa didapat itu adalah 68%. Ya, 68%. Oke. Nah, sekarang kita berarti kenapa, apa alasannya ini terjadi? Ya, alasannya ternyata karena ada interaksi ionik. Makanya ada penyimpangan pada hukum Rolle, ya. Jadi perbedaan yang lebih besar itu, ya, kenapa kan satu itu 100 derajat Celcius si air, si asam nitrat murni 86 derajat Celcius. Nah, campurannya itu adalah 120 derajat Celcius. Nah, kenapa seperti itu? Karena adanya interaksi ionik, ya. Interaksi ionik antara si air dengan si asam nitrat. Ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan waktu azeotrop etanol dengan air di labu round bottom plus-nya itu labu flash-nya itu tertinggal air murni, ya kan? Nah, kalau misalnya di sini juga berarti yang tertinggal berarti asamnya yang kehilangan air, berarti yang yang tertinggal di round bottom plus-nya adalah 68% asam nitrat. Jadi kebalikan dari si etanol dengan air. Ya. Jadi yang 100% air itu justru di labu destilat. Ya, di labu destilat. Kenapa? Karena titik didih air ini kan lebih rendah daripada titik didih si campuran. Titik didih campuran tadi berapa? Tadi saya bilang berapa? 120 derajat Celcius, ya kan? Kan kalau prinsip destilasi itu kan yang titik didihnya lebih rendah yang akan pindah ke labu destilat kan? Nah, jadi makanya kebalikan dari etanol dengan air. Kalau etanol dengan air tadi kan airnya yang tinggal di round bottom flask. Nah, tapi kalau misalnya asam nitrat dengan air, airnya akan keluar ke labu destilat. Nah, itu bedanya antara si etanol air dengan asam nitrat dengan air ya. Nah, jadi makanya di sini kalau kita lihat inilah contoh kedua dari azeotrop, ya kan? Nah, tapi di sini bedanya dia adalah penyimpangan negatif karena titik didihnya di sini titik didih campuran lebih tinggi dari titik didih pelarut murni, lebih tinggi dari titik didih komponen murninya. Ya. Nah, sekali lagi berarti asam nitrat murni ini ya
tidak akan bisa kita dapatkan dari asam encer. Ya, karena kita tidak bisa memisahkan antara asam nitrat dengan air. Ya. Sama dengan etanol, tidak akan bisa kita mendapatkan etanol yang 100% murni dari air. Selalu pasti konsentrasinya paling bisa kita dapat adalah 95,6 derajat Celcius. Ya. Nah, berarti kesimpulannya sini ya ini asam nitrat murni nggak akan bisa kita dapat dari asam encer. Ya, nggak akan pernah bisa kita dapat. Nah, paling yang bisa kita dapat adalah 68%, ya, 68%. Nah, ini caranya, ini prosesnya. Kita mulai dari C2, ya kan, misalnya. Nah, berarti inilah proses pendidihannya, ya kan. Nah, ini proses kondensingnya. Jadi inilah komponen yang kita dapat sesudah kita lakukan dari sini sorry. Dari sini dari C2 ya. Nah, proses dimulai dengan konsentrasi C2 ya kan. Kita didihkan, nah baru kita kondensing, ya kan. Nah, berarti uap yang terbentuk itu lebih kaya asam nitrat, ya kan. Nah, tapi nggak bisa kita dapatkan yang murni, ya. Nah, berarti ini kan dapat masuk, nah, dapat lagi asam nitratnya lebih tinggi. Nah, masuk lagi, nah, seperti ini, nah, dapat lagi seperti itu, ya. Terus seperti itu, oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Tidak ada? Izin bertanya, Mem. Apa pertanyaannya? Berarti, Mem, kan ini ada penyimpangan positif, penyimpangan negatif kan itu kan melalui asam kan, Mem. Itu emang harus asam aja, Mem? Maksudnya harus asam? Kan contoh. Bisa senyawa lain berarti kan, Mem? Bisa juga nanti yang lain. Tunggu saya kasih contoh ya. Kalian kan mau contoh, saya kasih dulu contoh. Azeotrop ya, ntar. Nah, memang ini dia lebih rumit gitu ya. Nah, kalau kalian mau tahu contohnya, ini ada saya punya tabel, ya kan? Tabel yang menunjukkan azeotrop, ya. Nah, kalian lihat ada tabel di sini kan? Tabel, ya kan? Nah, inilah contoh-contoh dari azeotrop juga. Jadi nggak hanya melulu asam dengan asam nitrat atau etanol dengan air, ya, tapi bisa juga benzen dengan air. Nah, benzen dengan air ini adalah azeotrop. Nah, azeotrop yang mendidih pada 69 derajat Celcius. Ya kan? Nah, kalau kalian lihat di sini kan semua titik didih dari si campurannya itu lebih kecil dari 100 derajat Celcius. Ya kan? Nah, ini juga cyclohexane dengan air. Nah, ini adalah azeotrop. Nah, etanol dengan air sudah kita pelajari tadi. Toluen dengan air, aseton dengan air. Terus kalian bilang apa air salah satu komponennya harus? Enggak, ini ada aseton dengan hexane. Ya kan? Nah, baru cyclohexane dengan etanol. Benzen dengan etanol, ya kan? Baru ada lagi toluen dengan etanol, ya kan? Nah, baru etil acetate water dengan etanol. Nah, ada juga dia azeotrop yang 3 komposisi. Nah, ini kan 3 komposisi kan kalian lihat. Kalau ini kan rata-rata ini juga lah 3. Tapi rata-rata kan 2 komposisinya kan. Nah, tapi ini dia ada yang 3. Ya, etil asetat
air dengan etanol. Nah, ada juga yang benzen, etanol dengan air. Ya. Menjawab nggak pertanyaannya, Surya? Sudah, Mem. Nah, jadi maksudnya jangan kalian pikir hanya etanol air, asam nitrat air gitu ya. Enggak ya. Banyak contoh-contoh yang merupakan campuran dari azeotrop. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, hari ini kita termasuk cepat selesai ya. Saya mungkin saya terlalu cepat, tapi nggak tahu lah ya. Cuman termasuk cepat saya ngajar hari ini. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian mengerti ya. Oke, jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri dulu perkuliahan ini. Sampai jumpa minggu depan. Oke, bye.